Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab bilangan bagian ketiga, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bagian keempat, yaitu tentang membandingkan bilangan pecahan. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep bilangan pecahan, lalu menyatakan pecahan dari suatu gambar, setelah itu membandingkan bilangan pecahan, dan yang terakhir, kita akan mengurutkan bilangan pecahan. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Tentunya waktu SD kalian semua telah mempelajari yang namanya bilangan pecahan kan? Nah, bilangan pecahan atau nanti kita singkat pecahan aja ya, itu adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Supaya lebih memahaminya, yuk kita perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan Pak Beni memiliki satu loyang pizza. Kemudian Pak Beni bagi pizza tersebut menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, setiap bagian dari pizza inilah yang kita sebut dengan pecahan. Pecahan dari apa? Ya, pecahan dari satu loyang pizza tadi. Gitu ya, udah mulai bisa dipahami kan konsep dari pecahan ini? Nah, satu loyang pizza ini kalau dituliskan dalam bentuk angka, ya bilangan bulat 1. Kalau ada 2 loyang, berarti kita simbolkan dengan bilangan bulat 2, dan seterusnya. Sedangkan dalam menuliskan pecahan, kita butuh 2 angka, angka yang atas sama angka bawah, lalu dipisahkan oleh garis. Maksudnya gimana nih angka atas sama angka bawah? Angka yang bawah itu menunjukkan jumlah seluruh bagiannya. Sedangkan angka yang atas menggambarkan berapa banyak bagian yang kita punya. Nah, di pizza yang sudah kita potong tadi, seluruhnya kan ada 8 bagian. Maka angka yang bawah adalah 8. Dan kita masih punya semua bagiannya kan? Berarti angka yang atas juga 8. Nah, ini dibaca 8 per 8. Jadi garis ini dibaca per. Gimana kalau 3 potong pizza sudah diambil? Berarti kalau ditanya sisa pizzanya berapa, jawabannya adalah 5 per 8. 5 ini menunjukkan bagian yang kita punya. Sedangkan 8 adalah jumlah seluruh potongan seharusnya, atau jumlah seluruh potongan pada awalnya tadi. By the way, dalam pecahan, angka yang atas ini namanya pembilang, sedangkan angka yang bawah namanya penyebut. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita coba menyatakan bilangan pecahan dari gambar yang diarsir berikut. Kita mulai dari gambar yang paling kiri. Di sini ada satu buah persegi panjang yang dibagi menjadi 6 persegi panjang yang kecil-kecil. Nah, yang diarsir ada 1, 2. Berarti ada 2 bagian ya. Berarti bilangan pecahan dari wilayah yang diarsir ini adalah 2 per 6. Kenapa per 6? Karena seluruh bagiannya ada 6. Gitu ya. Next, gambar yang tengah. Ini ada satu buah segitiga yang dibagi menjadi 4 bagian. Wilayah yang diarsir hanya 1 bagian. Berarti bilangan pecahan dari wilayah yang diarsir ini adalah 1 per 4. Lanjut lagi, yang paling kanan ini ada persegi panjang yang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 bagian. Nah, wilayah yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bagian ya. So, bilangan pecahan dari wilayah yang diarsir ini adalah 4 per 12. Gimana? Bisa dipahami kan? Next, sekarang kita mulai membahas cara membandingkan bilangan pecahan. Contohnya kayak gini. Tentukan tanda yang tepat, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari.
untuk membandingkan kedua pecahan berikut. Kita mulai dari yang kiri dulu ya. 3/100 dengan 5/100. Pertama kita samakan dulu penyebutnya. Kebetulan di soal ini penyebutnya udah sama ya, sama-sama 100. So tinggal bandingkan pembilangnya aja. Yang ini pembilangnya 3, yang ini 5. Berarti 3 nilainya kurang dari 5 kan? So tanda yang tepat adalah kurang dari. Bisa dipahami kan? Lanjut lagi, kita mau bandingkan 2/5 dan 1/4. Penyebutnya beda ya, yang ini 5 dan yang ini 4. So kita harus samakan dulu penyebutnya. Caranya dengan mencari KPK antara 5 dan 4. KPK itu apa? KPK itu intinya bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh kedua bilangan itu sekaligus. Nah, bilangan terkecil yang bisa dibagi sama 5 dan 4 kan 20. So, penyebut kedua bilangan ini kita samakan dengan 20. Kalau penyebutnya sudah berubah, maka pembilangnya akan berubah juga. Caranya kayak gini. 20 dibagi 5, hasilnya kan 4. Lalu dikali sama 2, berarti hasilnya adalah 8. So, kita tulis pembilangnya yang ini 8. Next, 20 dibagi 4, hasilnya 5. Lalu dikali 1, hasilnya tetap 5 dong, ya kan? So, kita tulis pembilangnya yang ini 5. Oke, karena penyebutnya sudah sama-sama 20, maka kita tinggal bandingkan aja pembilangnya. Yang ini 8, yang ini 5. Lebih besar 8 dong nilainya kan? Berarti tanda yang tepat adalah lebih dari. Lanjut lagi, kita mau bandingkan 3/8 dan 12/32. Lagi-lagi penyebutnya berbeda. Yang ini 8, yang ini 32. So, kita harus samakan dulu penyebutnya. KPK dari 8 dan 32 adalah 32 juga kan? Kenapa? Karena 32 bisa dibagi sama 8 dan juga 32 itu sendiri. Gitu ya. So, kita samakan semua penyebutnya menjadi 32. Kemudian, tentukan pembilangnya. Berarti 32 dibagi 8 hasilnya 4, lalu dikali 3 hasilnya adalah 12. So, kita tulis pembilang yang ini 12. Next, pembilang yang ini tetap 12 ya guys, karena penyebutnya juga tetap kan, tetap 32. So, kita tulis pembilang yang ini 12. Oke, karena penyebutnya sudah sama-sama 32, maka kita tinggal bandingkan aja pembilangnya. Ternyata nilainya sama juga kan, sama-sama 12. Berarti tanda yang tepat adalah sama dengan. Nah, sekilas info guys, dua pecahan yang nilainya sama kayak gini dinamakan pecahan yang ekuivalen. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Kita sudah membandingkan dua buah pecahan. Sekarang kita naikin levelnya ke mengurutkan pecahan. Contohnya kayak gini. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Di sini ada pecahan 2/5, 7/10, dan 9/25. Kita susun dulu ke bawah ya, supaya mudah melihatnya. Oke, konsepnya sama aja kayak tadi. Kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 5, 10, dan 25, yaitu 50. So, semua penyebutnya kita ganti jadi 50 ya. Next, kemudian tentukan pembilangnya. Berarti 50 dibagi 5 hasilnya 10, lalu dikali 2 hasilnya adalah 20. So, kita tulis pembilangnya yang ini 20. Lanjut, 50 dibagi 10 hasilnya 5, lalu dikali 7 hasilnya adalah 35. So, kita tulis pembilang yang ini 35. Lanjut lagi, 50 dibagi 25 hasilnya 2, lalu dikali 9 hasilnya adalah 18. So, kita tulis pembilangnya yang ini 18. Oke, karena penyebutnya sudah sama-sama 50, maka kita tinggal urutkan aja pembilangnya. Yang paling besar nilainya yang ini ya. Berarti urutan pertama dari yang terbesar adalah 7/10. Lalu yang kedua terbesar adalah yang ini, 2/5.
Dan yang paling kecil nilainya adalah yang ini, 9/25. Jadi begitulah urutan pecahan tersebut dari yang terbesar. Bisa dipahami kan? Terakhir, kita akan mengurutkan pecahan yang bentuknya berbeda. Contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Di sini pecahannya ada 1/3, 36%, dan 0,3. Kita susun dulu ke bawah ya, supaya mudah terlihat. Ini kan bentuk pecahannya beda-beda. Yang ini pecahan biasa, yang ini dalam bentuk persen, yang ini bentuknya pecahan desimal. Untuk bisa mengurutkannya, kita harus samakan dulu bentuk pecahannya. Boleh dijadiin pecahan biasa semua, atau persen semua, atau bisa juga desimal semua. Nah, kalau Pak Beni lebih prefer disamakan ke desimal semua. Oke, lanjut ya. Cara mengubah pecahan biasa ke desimal simple aja. Kita tinggal bagi pembilang dengan penyebutnya. So, ini jadi 1 dibagi 3. Bagi seperti biasa aja ya guys. Nanti akan kita dapatkan hasilnya adalah 0,33. Bagi yang masih belum tahu caranya mengubah pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya, silahkan cek link videonya di pojok kanan atas. Oke? Next, 36%. Kalau mau diubah ke desimal, gampang. Hapus aja tanda persennya, lalu tinggal kasih koma setelah 2 angka ke kiri. Jadinya 0,36. Bagi kalian yang masih belum tahu juga caranya mengubah persen ke desimal atau sebaliknya, silahkan cek link videonya di pojok kanan atas. Kalau 0,3 udah desimal ya, jadi nggak ada yang perlu diubah. Nah, sekarang kita tinggal urutkan dari yang terkecil. Kalau bentuknya udah desimal, kita bandingkan angkanya dari yang paling kiri ya guys. Angka paling kiri di ketiganya kan udah sama-sama 0. Berarti kita lihat angka di sebelahnya. Yang ini 3, yang ini 3, yang ini 3 juga. Berarti masih sama juga kan? Kita lanjutkan lagi ke angka sebelahnya. Yang ini 3, yang ini 6, yang ini nggak ada. Atau bisa kita katakan 0 ya. Berarti yang paling kecil kan yang 0,3. Kemudian yang ini 1/3. Dan yang paling besar adalah yang ini 36%. Jadi begitulah urutan pecahan tersebut dari yang terkecil. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya Pak Beni letakkan di deskripsi video ini, supaya kalian bisa cek jawaban kalian benar atau enggak. Oke, itulah video pembahasan tentang membandingkan bilangan pecahan. Untuk video selanjutnya, Pak Beni akan membahas bagian kelima, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan ciao.